Beri waktu saya 10 menit, maka saya akan berikan Anda hemat 10 tahun. Nah, di video ini saya akan sampaikan dalam 10 menit ke depan adalah Anda bisa hemat 10 tahun. Karena ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Dengan 10 menit ke depan saya akan buat Anda, atau saya akan berikan Anda kerangka berpikirnya atau cara sistemasinya sehingga Anda bisa hemat 10 tahun. Yang paling penting dalam bisnis adalah bukan hanya revenue, bukan hanya profit, tetapi adalah Anda bisa beli balik waktu Anda. Because why? Because time is the most expensive asset in your life, in our life, ya. Maka kita harus beli balik waktu kita, dan kita bukan hanya santai, bukan hanya kita punya waktu sama keluarga, tapi kita bisa mengembangkan bisnis kita. Bagaimana mempersiapkan bisnis kita bisa grow 10 years or more. Nah, saya sedang mengejar 500.000 subscribers di YouTube ini. Jadi saya minta tolong kepada Anda jika berkenan, saya ingin Anda subscribe ya, supaya Anda juga bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Jangan lupa Anda bisa komen di bawah dan juga sharing ke teman-teman Anda, karena saya percaya sharing is caring. Sebagai CEO, tentunya Anda tahu kalau Anda sebagai pemilik bisnis, yang saya juga rasakan ya, adalah CEO itu singkatan dari apa? Chief Everything Officer. Semua sama saya, semua sama saya, semua sama saya. Ya, saya semuanya kerjakan sendiri. Saya pertama-tama mikir gini, apakah ini ya mungkin harga dari seorang CEO? Ini adalah harga yang harus saya bayar sebagai seorang CEO, Chief Everything Officer. Semuanya saya, semuanya saya. Ternyata saya realize atau saya sadar bahwa bukan ini caranya membangun bisnis. Ya, saya terjebak di dalam bisnis yang saya terus-terusan lari di tempat seperti hamster, putar-putar-putar di situ terus. Saya tidak membangun sistem. Nah, saya membangun bisnis jalan, mungkin omset meningkat, mungkin profit meningkat, timnya ya bekerja, saya mungkin punya divisi sales, marketing, operational, finance, kita punya IT dan sebagainya, mungkin Anda punya. Ini bukan bisnis yang kecil, mungkin Anda sudah bangun bisnis 5 tahun, 10 tahun, bisnisnya cukup besar, ya, timnya cukup banyak, tapi kenapa ya semua selalu mengandalkan saya? Berarti bukan masalah timnya, bukan masalah produknya, bukan masalah marketingnya, bukan masalah service atau apa, tapi masalahnya sistemnya belum mapan. Jadi saya semuanya sama saya bangun bisnis bertahun-tahun ya, di bisnis training, di bisnis coaching saya tetap semuanya seperti ini ya. Akhirnya yang salah sebenarnya saya sendiri. Nah, ini yang akan saya sampaikan kepada Anda. Nah, bagaimana saya ternyata mengubah cara berpikirnya dan kerangka berpikirnya yang membuat saya bisa hemat 10 tahun. Yang pertama, kita mesti mulai dari mindset shifting dulu. Jadi mindset shifting dari tadinya gini. Satu, mindset shifting gini. Saya tadinya semuanya harus sama saya. Semuanya harus cek sama saya. Saya harus cek semua. Laporan keuangan, laporan sales, laporan semua operational, QC, semuanya harus saya. Nah, saya ubah dari semuanya harus saya yang cek. Saya ubah bagaimana membuat sistem sehingga sistem pengecekan, sistem pemeriksaan, sistem monitoringnya jalan. Jadi shifting dari semua harus yang saya cek, jadi mulai bagaimana saya create sebuah sistem yang mencek semuanya, memonitoring semua, jadi semuanya terperiksa, tercek. Itu mindset shifting pertama. Mindset shifting kedua adalah bagaimana yang tadinya semuanya approval sama saya, harus keputusan saya, harus tanya saya, semuanya tanya saya. Ini Pak, gimana? Tanya saya dulu, semuanya harus tanya saya. Akhirnya semua tim, karyawan, mau manajer, itu harus tunggu saya dulu approve, baru mereka jalan. Karena mereka nggak berani bikin keputusan sebelum saya kasih keputusan. Nah, saya ubah, shifting. Semuanya harus saya. Nah, kalau semua saya, bahaya. Jadi saya mulai shifting bagaimana supaya saya membuat sebuah framework sehingga waktu keputusannya ada satu decision tree, ya, ada satu pohon keputusan. Jadi kalau yang ini bisa putusin sendiri. Kalau yang lebih besar, supervisor yang putuskan. Kalau lebih besar lagi, manajer yang putuskan dan sebagainya. Saya membuat sebuah sistem sehingga keputusannya tidak semuanya ke saya. Coach ngomongnya gampang. Memang kenyataannya tidak gampang. Yes, karena karyawan tidak bisa dipercaya. Nah, itu yang terjadi juga. Memang tidak mudah untuk membuat decision tree system. Tetapi mau nggak mau daripada semuanya sama saya, Anda tentunya harus bisa memilih orang yang tepat, dengan karakter yang tepat, dengan juga performa yang tepat, harus dites, bagaimana ownership-nya, bagaimana kinerjanya, dan sebagainya. Iya, coach, saya juga sudah pernah coba seperti itu, tapi ternyata mereka begitu malah mereka kabur, terus resign, terus jadi kompetitor saya. Jadi saya ya udahlah, semua sendiri. Ya, memang itu bisa terjadi. Memang pertanyaannya gini, apakah kita bisa garansi bahwa karyawan itu akan loyal terus kepada bisnis Anda seterusnya? Saya bilang dalam pengalaman saya menjalankan bisnis tidak bisa garansi. Tapi pertanyaannya begini, mendingan kita
melatih mereka jadi pinter, dan mungkin mereka ada kemungkinan keluar, tapi sekian persen dari yang banyak yang juga stay dan mereka perform dan mereka terus bisa berkembang. Ada juga yang keluar, ya. Atau kita biarkan mereka bodoh-bodoh aja, nggak usah dilatih, semuanya ke saya. Jadi saya bertahun-tahun terus ke saya. Anda milih yang mana kalau seperti itu? Coach, saya maunya sih, saya juga nggak semua ke saya maunya mereka dilatih dan pinter. Nah, pilihan dia ada di Anda. Nah, kalau saya memilih, memang setiap keputusan dan konsekuensi. Tapi kalau saya lebih baik memilih, saya melatih dan saya memilih orang yang tepat, maka itu sistem perekrutan kita itu sangat-sangat penting. Tadinya semuanya harus saya yang rekrut, saya harus yang cari. Bayangin, shifting mindset. Dari tadinya semua yang saya cari, semua harus saya, ya semuanya harus saya. Nah, bagaimana saya membuat sebuah sistem rekrutmen sehingga mulai dari pencarian orang, lalu pemilihan orang, tes psikologi, tes DISC, tes IQ dan sebagainya, semuanya sudah sistemasi. Sehingga pada saat HR mengirimkan orang-orang yang tepat, tidak perlu harus sama saya. HR pun bisa punya keputusan. Memang kadang-kadang salah. Betul. Kenapa? Ya karena mereka juga tidak sehebat Anda. Wajar. Ya, tapi Anda harus membuat sebuah ruang untuk mereka membuat salah. Kalau nggak, mereka nggak belajar. Udah coach, tapi nggak bisa tuh berusaha. Saya sudah kasih contoh yang saya ajarin, tapi tetap salah. Nah, bisa jadi mungkin Anda rekrut orang yang salah. Nah, nggak usah jadi worry gimana. Saya di sini cuma kasih gambaran buat Anda bahwa memang bisa terjadi. Tapi tentunya kalau Anda tetap terus ingin membangun sebuah sistem rekrutmen, sistem pencarian orang, sistem memilih orang, itu semua by system. Ya, kalau Anda mulai shifting dari saya menjadi sistem, itu akan jauh berbeda. Anda menjalankan bisnis. Anda mulai bukan hanya menjalankan bisnis, Anda mulai membangun bisnis. Itu yang kedua ya. Sistem semuanya. Keputusan saya sekarang membuat bagaimana framework supaya keputusannya ada sistemnya sehingga tidak semuanya ke saya. Yang kedua. Yang ketiga adalah sekarang semuanya itu kalau apa-apa saya tuh harus selalu yang pikirin semua. Problem solvingnya semua saya. Saya harus pecahkan. Ini begini. Pak gimana Pak? Begini. Ini Pak gimana Pak? Saya jadi problem solvingnya. Nah, bagaimana saya membuat sistem problem solving sehingga mereka bisa solving problem sendiri? Salah satunya dengan coaching system. Nah, cuma coaching itu kalau Anda nggak bisa coaching mereka, end up akhirnya mereka nanya lagi sama Anda. End up mereka nanya lagi gimana Pak, gimana Bu, dan sebagainya. Dan Anda lagi yang buat keputusan, Anda lagi yang berikan solusinya. Nah, jadi shifting lagi bagaimana sistem problem solvingnya, bagaimana sistem coaching mereka supaya mereka bisa menemukan problemnya sendiri dan bisa menemukan solusinya sendiri dan tanpa harus ada Anda. Tetap harus Anda cek juga, ya kan ada sistem pengecekan, monitoring dan sebagainya tetap ada. Tapi mereka bisa buat problem solving sendiri, tidak semua sama Anda. Apalagi kalau mereka levelnya jabatannya sebagai manajer. Common sense-nya jalan, logikanya jalan, keputusannya mungkin juga berdasarkan data, tidak berdasarkan feeling-feeling, tidak subjektif. Nah, itu juga ada sistemnya. Yang ketiga. Yang keempat adalah begini. Ini di buku saya, sales system. Di bisnis ujung-ujung adalah sales. Ya, jadi kalau kita bisa penjualannya bagus, pasti kita senang sebagai owner. Betul ya? Anda senang nggak kalau penjualan bagus? Pasti senang. Profitnya naik, customer tambah banyak, repeat order tambah banyak, pasti senang. Nah, cuman gini. Sekali lagi, shifting the mindset. Dari tadinya aku yang paling jago jualan, saya super salesman di perusahaan saya, itu shifting lagi. Gimana saya buat sistem penjualan, sistem mengcloning salesnya, sehingga nggak jago jualan cuma di saya. Tim sales saya juga jago jualan. Sehingga kalau saya nggak ada di sana, tim saya juga bisa selling, bisa closing, bisa tetap dapat order besar. Nah, itu yang di dalam buku ini. Jadi bagaimana sistem salesnya, bagaimana duplikasi salesnya itu bisa tercipta karena Anda membangun sistem sales. Nah ini yang saya bantu klien saya, bukan hanya membantu bagaimana mereka buy back the time sehingga mereka punya waktu untuk membangun bisnis, bukan hanya menjalankan bisnis, tapi mereka juga membangun sales system sehingga bukan saya yang jago jualan saja, tetapi tim saya juga jago closing. Nah, sistemnya seperti apa? Coach, pertanyaan, apakah saya di bisnis pabrik bisa? Atau di bisnis otomotif bisa? Ini di semua bisnis bisa. Karena saya sudah coba dan tes dan ukur di berbagai bisnis. Karena Anda belajar frameworknya.
Ya, bagaimana caranya supaya orang yang tadinya nggak pede jualan, mindsetnya nggak bisa untuk menawarkan, menjelaskan, memberi solusi, itu bisa confident, bisa semangat. Orang yang introvert bisa terbuka dan sebagainya. Itu semuanya ada di sini. Jadi is the system of sales, bukan cuma cara jualan atau closing, no, tapi membangun sistem salesnya. Ini di buku ini ya. Jadi shifting dari saya yang tadinya jago jualan menjadi membangun sistem penjualan di bisnis Anda. Keren, mau bisnisnya B2B, B2C, online, itu semua bisa ya, karena saya sudah terapkan. Itu yang keempat. Yang kelima adalah shifting dari tadinya saya yang paling penting. Kalau saya datang ke kantor, berarti saya kerja. Kalau saya sibuk di kantor, saya kerja. Kalau saya luangkan sampai 20 jam atau bahkan 50 jam seminggu bekerja, itu berarti saya kerja. Nah, itu shifting mindset. Dari saya yang paling sibuk, saya yang paling penting, menjadi saya punya waktu santai, punya waktu luang, dan saya percaya bisnis saya jalan karena sistem yang saya buat, yang saya bangun itu berjalan, dan timnya mengerjakan sistemnya dengan bagus. Mindset shifting lagi. Jadi yang tadinya saya sibuk, saya penting, saya harus bekerja karena saya ada di sana. Sekarang saya tidak perlu ada di sana, tapi bisnisnya jalan, timnya jalan, sistemnya sudah mapan. Nah, itu baru membangun bisnis. Nah, itu yang saya sadari selama ini saya salah. Jadi saya juga berputar-putar seperti hamster. Ternyata bisnisnya ya gitu, tapi semuanya saya. Nah, setelah saya tahu ini, kerangka berpikir berbeda, ternyata saya bisa hemat 10 tahun karena saya mengerti ini. Nah, pertanyaan, Coach, mulai dari mana saya seperti ini? Pertama, mulai dari shifting the mindset. Shifting the mindset, pengalaman saya tidak mudah. Ya, apalagi kalau Anda punya mindset yang terkotak-kotak begitu. Susah lah, mana bisa lah, nggak mungkin lah, nanti kalau begini gimana, kalau begitu mana. Selama Anda mikir begitu, ya orang lain ceplok-ceplok jalan. Dan Anda stuck di situ. Ya, selama kita mikir bisa nggak ya, nggak action, nggak ada perubahan, ya di situ-situ aja. Nah, itu yang saya rasakan juga. Saya mikir kelamaan, jadinya saya nggak maju-maju. Tapi setelah saya mengubah cara berpikirnya, kerangka berpikir, dan saya ada coach yang bantu saya, akhirnya saya bisa menciptakan sales system. Dan itu yang saya bantu klien-klien kita membangun sales systemnya, sehingga mereka bisa mencapai 10x. 10x the business atau 10x the income, bukan karena saya yang jago jualan, tapi karena sales saya, sistem duplikasi salesnya itu yang bisa tercipta, sehingga salesnya bisa duplikasi dan bahkan bisa multiplikasi. Nah, itu yang ingin saya sampaikan dalam video ini. Ya, so langkah Anda pertama, kalau Anda merasa ingin, bukan hanya ingin, Anda benar-benar seriously, ya bukan hanya jalankan bisnis, tapi ingin bangun bisnis Anda, ya come on, start building the business, not just running the business. Building the business meaning building the system. Ya, building the business meaning building the people to help you build the business. Bukan hanya perintah-perintah, instruksi-instruksi dan semuanya ke saya. No, building the system and building the people. Itu yang akan membuat Anda building your business. Ya, pertanyaan buat Anda yang mendasar. Apa visi Anda? Apa goal Anda setahun dari sekarang? Pertanyaan, kapan mau Anda wujudkan? Siapa yang mewujudkan itu kalau bukan langkah Anda sekarang? Ya, so semoga bisa bantu Anda. Sukses selalu. Saya Hendra Hilman. Salam pengusaha.